Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semestaptu Fatih dengan 251110010. Di video kali ini saya akan memperkenalkan sistem yang sudah saya buat, yaitu sistem mencatat keuangan pribadi. Di sini sudah terlihat logonya dan sudah ada namanya Dompetin. Kita langsung buka saja aplikasinya. Ini adalah tampilan dari splash screen-nya. Dan ini adalah tampilan setup untuk aplikasi Dompetin ini. Dan di atas itu ada catatin ya, karena sebenarnya awalnya namanya mau catatin, tapi saya ganti menjadi Dompetin dan saya lupa mengubahnya. Di sini kita bisa memilih fokus pencatatan keuangan pribadi atau mencatatkan usaha. Kita coba keuangan pribadi. Nah, di sini kita bisa namai dompet kita atau ya pencatatan uang kita mau namanya apa. Nah, ini adalah fitur spesial yang saya belum buat sistemnya, jadi nantinya aplikasi ini tuh bisa untuk voice, nanti langsung otomatis mencatat jika kita berbicara. Soalnya saya belum membuat sistemnya, jadi kita coba nanti saja. Klik yang coba nanti saja, nanti akan melewati step ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan modal kas awal. Kita masukkan 8 juta, coba set. Nah, ini dan di bawahnya juga ada tampilan titik-titik dan koma-komanya, itu jadi lebih jelas. Nah, dan lanjutkan, dan ini adalah login Google, cuman belum bisa. Nah, kita lewati untuk sekarang dulu. Dan ini adalah tampilan homepage dari aplikasinya Dompetin ya. Di atas itu ada dompet saya, itu nama dari yang di input tadi, yang di input di setup page tadi. Nah, kemudian di bawahnya itu ada tanggal sesuai harinya. Nah, itu ada tanggal sesuai harinya, sesuai tanggal hari ini maksudnya. Kemudian di sini juga ada saldo dan bisa ditutup. Nah, bisa dilihat lagi untuk privacy. Di sini ada total pemasukan dan total pengeluaran, dan di paling bawah itu adalah history dari pengeluaran dan pemasukan. Nah, untuk menambahkan pengeluaran dan pemasukan, kita klik tombol klik yang ada di tengah itu, kita klik. Nah, nanti akan langsung terbuka activity baru, dan di sini bisa dipilih pemasukan atau mau pengeluaran. Di sini juga bisa pilih tanggal, serang mau tanggal berapa. Kita coba tanggal hari ini dulu. Terus kita masukkan nominal transaksinya. Misalkan kita mau masukin 800.000 deh. Dan di sini juga bisa sebenarnya untuk pilih sumber dana, yaitu pilih dompet, cuman belum bisa ya karena belum berubah sistemnya. Dan di sini kita pilih kategori. Kita coba kategorinya bonus. Ya, bonus aja, bonus. Nah, di sini kita bisa mendapatkan foto nota, cuman saya belum buat sistemnya. Dan di sini juga ada catatannya bonus lembut ya, lembur. Oke, kita klik tombol simpan transaksi, klik. Nah, sudah ada di history plus 800, dan pemasukan di atas itu sudah plus 800 juga, dan saldonya juga sudah 8.800.000 gitu. Oke, di sini kita coba lagi ya dengan pengeluaran. Ini udah pemasukan, coba kita pengeluaran di tanggal 7 hari Minggu nih. Nah, sudah kita ganti. Nah, terus kita masukkan nominalnya. Nominal misalkan 4 juta, dan buat kategorinya kita transport. Nah, di sini kita catatan lagi, bisa transport kunjungan ke Bali. Oke. Nah, kita langsung simpan transaksi, klik. Iya, sudah
ada historinya 4 juta minus ya. Terus di total saldo juga sudah berkurang dan pengeluaran juga sudah bertambah dari 0 tadi ya. Itu. Coba lagi ya. Kita coba gaji 5 juta. Kita coba simak transaksi. Nah, sudah bertambah gitu. Di sini juga masih ada beberapa fitur yang belum bisa dijalankan ya. Contohnya ada kelola dompet ini. Jadi kelola dompet ini nanti kita bisa menambahkan sumber uang dan kita bisa ngambil sumber uang itu dari mana gitu. Yang tadi juga ya contoh di sini nih. Nah ini coba, nah ini nih pilih dompet, nanti akan muncul sebenarnya gitu. Jadi nanti yang berkurang akan di dompet itu saja gitu. Karena belum ada ya udah, masih belum bisa. Lalu di sini juga ada laporan di bawah, ada laporan di bawah di bottom navigation bar atau di atas itu laporan dan analisis usaha itu belum bisa diinteraksi. Nantinya laporan ini bisa untuk ekspor PDF, ekspor Excel juga, yang dimana tuh sangat membantu sekali ya kalau misalnya apalagi buat mahasiswa KIPK untuk membuat laporan keuangan ya, yang otomatis saya pengen buat jujur sebenarnya ya. Dan untuk analisis sebenarnya saya masih bingung mau menambahkannya atau enggak ya, karena itu AI. Saya pengen nanti AI itu menganalisis gimana pengeluarannya, gimana kondisi keuangan kita gitu-gitu. Dan yang terakhir ada profil di bottom navigation bar yang belum bisa diinteraksi. Udah gitu. Kemudian ada analisis DFD atau data flow diagram. Sebelumnya mohon maaf jika orientasinya agak berantakan dan tidak nyaman ya, karena ini menyesuaikan dengan orientasi handphone. Oke, jadi ini ada analisis DFD level 0 atau konteks diagram. Kita akan zoom biar lebih kelihatan. Nah, di sini ada user atau pengguna. Kemudian di sini juga ada sistem yang memproses input dari user. Dan yang terakhir ada output yang diterima oleh user. Oke, mari kita kembali ke data yang diinput oleh user. Yang pertama ada data login lokal, username, email, password atau PIN, data transaksi, data kategori, data rekening e-wallet, data anggaran, data tujuan keuangan, pengaturan aplikasi, filter, dan pencarian. Kemudian semua input tadi akan dimasukkan ke sistem Dompet-in. Nanti akan diproses dan hasilnya akan langsung didapatkan oleh user. Antara lain ada informasi akun, ada ringkasan saldo per rekening atau wallet, ada ringkasan anggaran, ada progres tujuan keuangan, pengaturan dan preferensi user. Ada juga ringkasan pemasukan dan pengeluaran, grafik dan tren keuangan, ada laporan arus kas, laporan per kategori, laporan per rekening, dan riwayat transaksi. Nah, lanjut ke DFD level 1. Nah, kita langsung lihat aja di sini ada user. User akan melakukan input antara lain username atau email, password atau PIN, data pemasukan, data pengeluaran, data transfer, data kategori, data rekening atau e-wallet, data anggaran, data tujuan keuangan, permintaan dashboard, permintaan profil, permintaan laporan, filter tanggal, filter kategori, pencarian transaksi. Nah, kemudian semua input tadi akan langsung masuk ke tiap kategori. Yang pertama ada autentikasi, login lokal. Yang kedua ada manajemen keuangan dan JSON. Dan yang ketiga ada tampilan profil dan dashboard.
Nah, request tadi yang memerlukan pengambilan data di storage ada yang namanya data store. Nah, contoh di status login itu ada shared preference D1 tuh yang paling atas, dan di bawahnya itu ada local storage menggunakan SQLite atau Prev. Semua request yang tadi sudah diproses dan keluar outputnya akan langsung ke user. Contohnya ada status login berhasil, ada status login gagal, ada informasi akun dasar, dan juga ada konfirmasi data tersimpan, data diperbarui, data dihapus, saldo terkini, riwayat transaksi. Ada juga informasi profil kayak nama user, informasi akun, pengaturan akun, ada juga dashboard keuangan, total saldo, total pemasukan, total pengeluaran, dan laporan keuangan. Ada grafik keuangan, ringkasan bulanan atau harian, arus kas, riwayat transaksi, dan ekspor laporan. Nah, kira-kira itu dia tadi pengenalan sistem yang sudah saya buat, dan juga ada DFD-nya ya, analisis DFD-nya. Nah, sebagai tambahan terakhir sebelum video ini selesai, saya mungkin ingin menyampaikan bahwa kedepannya mungkin saya akan mengupdate sistem ini kalau ada beberapa fitur yang belum bisa digunakan. Contohnya kayak menambahkan dompet tadi, sumber keuangan, terus juga ada ekspor PDF yang belum bisa. Mungkin kedepannya saya akan berfokus ke fitur-fitur itu yang penting gitu ya. Kira-kira itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.